ini seharusnya ada Canva ya. Ini mungkin gambar lama. Sekarang kan kitanya di Canva. Bagaimana kita create, membuat aktivitas nyata dengan banyak hal yang dilakukan di Canva ini sudah memproduksi. Dan bagaimana anak-anak dapat melakukan ini, tentunya kita yang harus membuat C4 sampai C6 ya. Karena kita tahu ini menjadi satu kebutuhan pada pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke. Di sini tidak jauh beda. Kalau di 6 aspek pemahaman, ya, 6 aspek pemahaman di sini, di mana diawali dari penjelasan dan interpretasi yang kedua. Oke. Nah, kita lihat gambar dan kita lihat ini. Pada saat penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, pengenalan. Di mana kita nyaman menggunakan ini, dua teori ini untuk kita membuat TP. Nah, ini yang ketiga adalah taksonomi Morzan. Silahkan dikembalikan lagi kepada kita semua. Maunya yang mana? Nah, ini contoh. Matematika fase A, elemen geometri. Pada fase A, peserta didik dapat mengenal berbagai bangun dasar. Oke, ketika kita akan membuat TP, tujuan pembelajaran, capaian apa yang ingin kita ambil? Peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar segitiga 4. Fase A kan di kelas 1 ya. Jadi kita mendefinisikan dan kita memilihnya sehingga kita dapat tujuan pembelajarannya. Jadi teman-teman, dari ketiga ini mau pakai yang mana? Karena ini merupakan modal untuk menentukan TP, menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP, menentukan asesmen dan instruksi yang tepat. Nanti kan ini saya kasih ke teman-teman semua, jadi dibaca ya, insya Allah. Nanti kalau tidak paham boleh japri saya, karena kita tadi ada fase yang hilang beberapa saat keluar. Kita masuk ke alur tujuan pembelajaran sekarang. Di alur tujuan pembelajaran ini diharapkan kita sudah mulai memahami apa alur tujuan pembelajaran, rangkaian tujuan pembelajaran tersusun secara sistematis dan logis dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Di contohnya di fase A, B, C itu kan ada sebuah jenjang yang kelas 1, kelas 4, dan kelas 6 itu kan dia terpisah. Tapi bagaimana itu dapat disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur TP. Gitu ya. Dalam memahami kaitan dan posisi capaian pembelajaran ini ya, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran dalam kurikulum operasional, mari kita memahami terlebih dahulu konsep backward design, ya, di mana konsep backward design ini memudahkan kita memahami. Dengan demikian, harapannya satuan pendidikan dapat merumuskan TP dan ATP secara mandiri sesuai karakteristik dan situasi masing-masing. Saya tadi menggambarkan kapal yang di atas sana ya, karena karakteristik lokasi kami itu ya, kami halaman belakang sekolah bertetangga dengan Samudra Hindia, di mana banyak kapal-kapal nelayan, ombak terlalu besar, dan kami mengangkat SPAD, Satuan Pendidikan Aman Bencana, menjadi tema dan topik bahasan kami terkait dengan gejala alam gempa, mungkin juga di tempat teman gempa juga bisa, dan angin karena di pinggir laut, persis kami di pinggir laut. Jadi kita sesuai dengan karakteristik dan situasi sekolah masing-masing satuan pendidikan kita, gitu ya. Nah, kita sudah tahu bahwa kurikulum operasional memiliki dua cabang, satu tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran untuk dapatlah membuat modul ajar. Jadi TP sudah jelas, ATP sudah jelas, kita main modul ajar. Jadi kita lihat forward design versus backward design adalah
Kalau forward lebih fokus pada pengajaran aktivitas daripada pembelajaran itu sendiri. Ya, bisa menjadi miskonsepsi bahwa belajar adalah aktivitas. Jadi dapat dibedakan di sini. Padahal pembelajaran adalah pertimbangan yang cermat terhadap makna aktivitasnya. Jadi forward design, aktivitas belajar, asesmen, dan tujuan pembelajaran. Sedangkan kurikulum merdeka, backward design ini, kita pahami dulu tujuan pembelajaran. Kalau seorang guru tidak paham tujuan pembelajaran, satu hari itu dia tidak tahu mau apa. Ya, setelah dia tahu tujuan pembelajaran, tentu dia akan tahu mengambil asesmen dari tujuan pembelajaran apa yang mau dicapai. Jadi bedanya di sini dulunya aktivitas dulu ya, asesmennya. Ini yang saya rasakan juga. Setelah guru-guru memahami ini, alangkah sangat banyak guru-guru dalam melakukan ini. Karena dia sudah punya modal di modal 2 ini. Karena ini merupakan pendekatan yang lebih disengaja dan terencana untuk mencapai hasil yang diinginkan, lebih efektif, terstruktur, komprehensif tadi yang saya katakan ya. Jadi inilah dia yang kami lakukan sudah, bahwasanya kita tentukan dari awal asal diagnostik ya, kebutuhan belajar anak sesuai minat dan bakatnya. Kita cari CP sehingga kita bawa ke alur TP-nya, alur tujuan pembelajaran. Jadilah tujuan pembelajaran sehingga dari tujuan pembelajaran dapat asesmen. Kita tahu kita mau capai ini nih, yuk kita lakukan aktivitas belajar. Jadi ini dia perbedaan yang terasa di sini sekarang. Dulunya kita belum menentukan tujuan pembelajaran dan ini menjadi momok bagi kita ketika pada saat penilaian laporan capaian karena tidak menentukan dulu tujuan pembelajaran. Inilah dia menjadi penekanan. Nah, jadi 3 tahapan backward design ini, pertama ya, merumuskan TP dan ATP dan gunakan CP sebagai acuan ya. Identifikasi hasil yang diinginkan. Misalnya ya, ketika kita membahas gempa ya. Gempa merupakan gejala alam yang anak-anak harus tahu. Identifikasi hasil yang diinginkan. Anak dapat menyelamatkan diri dia sendiri, tahu gejala-gejala, tahu tanda-tanda alarm, tahu tanda-tanda evakuasi, itu yang kita inginkan, ya. Terus menentukan bukti dan asesmen, yang merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran. Jadi setelah kita mengidentifikasi hasil yang inginkan, kita tentukan bukti dan asesmen dan merencanakan tahap kegiatan. Kita lihat nanti di modul ajar. Ya, oke. Kalau link ini alur tujuan pembelajaran disusun hari ini sampai jam berapa rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Bedanya dulu dengan sekarang. Kalau bermain di fase selesai dia fase A berarti dia naik ke kelas 2. Atau dia selesai di fase fondasi, dia selesai. Dan dulunya kita lakukan penilaian itu 1 semester. Ini masih berlanjut nanti sehingga dia mau ke SD gitu ya. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai CP di akhir fase tersebut. Jadi tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Catatan penting, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Nah, disinilah yang menjadi prioritas. Kurikulum Merdeka memerdekakan guru dalam menyusun alur pembelajaran. Pemerintah CP, guru-guru bebas membuat ATP-nya dan tujuan pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan karakteristik kelasnya. Pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat belajar. Oleh saya dengan karakteristik saya dan yang ada kita aplikasi dengan sesuai dengan apa yang terjadi. Yang penting kita tidak keluar dari regulasi berapa. 5, 6, 7 standar isi, standar proses, standar penilaian, yang tadi 3 itu tidak boleh keluar dari situ. Mau tanya gimana, itu kembali kepada kita, sekreatifnya kita. Nah, ini konsep alur tujuan pembelajaran. Ini alur tujuan pembelajaran
kompetensi tadi, kemampuan yang didapat didemonstrasikan oleh siswa, sedangkan konsep utama yang perlu dipahami